Salam persaudaraan, kembali lagi di channelnya Xiaomi Monovo. Jadi di video kali ini saya bakal membahas suatu hal yang video saya pernah viral di sekarang ini sudah 63.000 view ya, sudah 63.000 view. Itu tentang silat juga, seputaran silat ya, tentang silat langkah 3 ya, silat harimau langkah 3. Dan banyak sekali sana mendapatkan pro dan kontra. Ada orang yang mendukung saya untuk berbagi terus pengalaman apa yang saya miliki. Tapi ada juga orang yang bilang ini tidak bagus. Orang ini tidak bagus, dia bilang. Dia membongkar suatu hal keturunan nenek moyang. Turun temurun dari nenek moyang. Itu ilmu dari nenek moyang, disebarluaskan. Banyak sekali orang mengatakan seperti itu. Sehingga di sana mereka memandang saya ini pengen membongkar ilmu yang selama ini dirahasiakan. Nah, di sini mungkin kita berbeda pendapat. Jadi aku bakalan membahas satu persatu ya. Jadi kenapa aku selalu megang ini ya? Karena ini senjata kesayangan saya. Karena dalam silat harimau itu senjata yang paling pertama itu biasanya kuku alang. Kuku alang itu dia tidak ada lingkaran seperti ini. Dia tidak ada untuk menepakkan seperti ini. Dia hanya seperti ini. Itu adalah senjata silat harimau tradisional. Dan sekarang mulai agak diperbaruin sedikit ya. Diperbaruin sedikit, ada lingkaran di sini. Biar mudah untuk memainkannya. Nah, di sini aku tidak akan membahas tentang senjata ini, tapi aku bakal membahas tentang silat harimau langkah 3 ya. Jadi aku sudah juga membuat langkah 4 juga ya. Kalian bisa cek di story YouTube aku. Video aku nggak terlalu banyak kok. Video aku ini masih sekitar 100-an ya. Jadi kalian masih mudah untuk mencarinya. Di video langkah 4 ada orang yang mendukung saya. Ada juga orang yang bilang jangan membongkar suatu rahasia, suatu pusaka dari nenek moyang. Ini adalah rahasia, dia bilang kan. Simpan baik-baik, dia bilang seperti itu kan. Banyak juga yang bilang seperti ini. Bagus mas, perjuangkan ya kan. Semoga sukses, karena hidup itu harus berbagi, pengalaman itu harus berbagi, ilmu itu harus berbagi, harus diajarkan kepada semua orang. Karena ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang selalu diajarkan kepada orang-orang yang selalu belajar tentang ilmu kita, ilmu yang orang-orang pakai, ilmu yang selalu orang-orang pakai. Jadi ilmu saya berbagi tentang ilmu langkah 3 dan langkah 4. Dan orang memakai langkah 3 dan langkah 4 yang saya berikan, maka ilmu itu bakalan bermanfaat. Amal ibadahnya ada sama saya, amal jariyahnya. Jadi di sini saya bakalan menjelaskan. Mungkin kita berbeda pendapat. Kenapa kita itu ada yang bilang ini tidak bagus, ada yang bilang bagus. Kenapa aku bilang kita berbeda pendapat? Karena di hidup ini kalau bagi saya semua ilmu itu adalah titipan Tuhan. Tidak ada yang harus dirahasiakan. Semuanya boleh berhak memiliki. Jadi niat aku di sini hanya ingin berbagi sesuatu yang belum orang ketahui, agar kita itu sama-sama memberikan pengalaman. Seperti layaknya Master Silat Garuda Heri Pras selalu memberikan jurus-jurus andalan dia. Jurus-jurus dia berikan. Dia tidak ada merasa pelit atau merasa rugi dia memberikan suatu jurus yang telah dia bentuk dengan susah payah. Dia hanya share di YouTube. Di share-nya di YouTube. Silakan orang mau memakainya. Jadi aku itu juga termotivasi dari beliau ya. Jadi semua pengalaman, semua ilmu yang kita dapat itu harus dibagikan. Kalau kita pendam sendiri itu ilmu itu nggak bakalan berkembang. Ilmu itu nggak bakalan ada di dunia ini. Kalau saya simpan sendiri ilmu yang saya pelajari, maka yang mengetahuinya itu hanya murid-murid saya saja, hanya siswa-siswa saya saja. Andaikan saya juga tidak mau mengeser siswa saya hanya ingin mengeser ke anak-anak saya. Saya belum punya anak. Kalau saya dipanggil sebelum saya menikah, maka ilmu itu tidak bermanfaat. Tidak ada manfaatnya. Saya bawa mati di akhirat pun tidak bisa digunakan. Karena di akhirat itu kita hanya menghitung amal ibadah kita,
amal ibadah kita, amal kebaikan kita, dan menghitung juga dosa-dosa dan kesalahan kita. Itu yang mereka perhitungkan. Tidak ada memperhitungkan kamu bisa ini, kamu bisa langkah 3, kamu bisa melangkah 4, kamu bisa langkah 5, atau langkah serabutan, atau kamu bisa memukul batu, atau kamu bisa jadi orang paling jago. Di situ tidak dipikirkan. Di sana itu yang dipikirkan hanya satu, amal ibadah. Kita harus selamat dari neraka. Itu yang dipikirkan. Tapi kalau kita tidak selamat dari neraka, apa yang harus kita lakukan? Ketika saya sudah meninggal nanti, saya tidak bisa beribadah. Misalkan saya dipanggil sebelum saya menikah, saya tidak punya anak, dan amal ibadah saya cukup batas di sana, berhenti batas sana. Saya harus menebus kesalahan-kesalahan saya. Tidak ada lagi amal yang masuk dengan saya, karena saya tidak menge-share apa yang saya pelajari. Tapi kalau saya share pelajaran yang pernah saya pelajari, maka ilmu yang bermanfaat bahkan berbalik bermanfaat kepada saya. Ketika saya meninggal, kalian tetap memakai ilmu yang telah saya pakai, maka amal ibadah itu bakalan masuk kepada saya, karena kalian memakai pelajaran yang pernah saya berikan kepada kalian. Jadi kalian gak perlu ragu dengan apa langkah 3 atau langkah 4 yang saya berikan, karena itulah dasarnya, itulah pondasinya. Saya keturunan jelas dari pencaksilat harimau Sumatera. Saya benar-benar jelas keturunan dari pencaksilat harimau Sumatera. Saya benar-benar keturunan dari si pahit lidah, dari orang tuanya ibu saya, dari orang tuanya ibu saya itu, dari ibunya ibu saya, dari nenek saya, kakek dan neneknya ibu saya, poyang kalau kata saya bilang itu. Dan di sana Liau itu ya, kakek dan neneknya ibu saya atau poyang bagi saya, mereka itu sama-sama pendekar, sama-sama pendekar pencaksilat harimau. Dia yang nenek cucunya dari si pahit lidah, yang kakek cucunya dari si Gumai. Benar-benar pendiri silat harimau Sumatera, silat harimau Sumatera Selatan. Jadi tentang masalah langkah itu ya, langkah itu sudah terkenal di mana-mana. Sudah terkenal di Jawa, sudah terkenal di Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Sumatera Utara, sudah tersebar. Tapi saya ingin memberikan pondasi yang betul pada kalian, karena selama ini belum ada yang membongkar hal tersebut. Yang membongkar hanyalah jurus-jurusnya saja. Mereka tidak membongkar langkahnya itu seperti apa. Tidak pernah mereka berikan. Maka saya akan memberikan. Makanya di sana banyak yang bilang saya membongkar pusaka. Padahal saya bukan membongkar pusaka. Saya ingin berbagi. Saya hanya ingin berbagi kepada semua orang. Karena kenapa? Langkah itu sangat bermanfaat. Langkah itu sangat bermanfaat. Masalah pengembangan itu pengembangan dari masing-masing ya. Pengembangan dari masing-masing. Semua individu itu beda. Semua individu itu beda. Dari perguruan manapun itu berbeda. Pengembangannya pun juga berbeda. Jangan dari perguruan, dari satu perguruan aja berbeda. Dari satu guru memberikan 10 jurus. Ada 4 murid. 4 murid itu bakal berbeda pengembangannya. Mungkin ada sama atau tidaknya, tapi mungkin ada salah satu atau 2 orang dari ke-4 orang itu bisa mengembangkan jurus sebanyak-banyaknya. Yang 2 orang kemudian, yang 2 orang lagi itu hanya bisa mengembangkan cuma 30 jurus. Jadi di sana lah tentang perbedaan kita. Jadi pola pikir kita itu juga berbeda. Langkah 4 saya pergunakan seperti ini, langkah 3 saya pergunakan seperti ini. Perkembangannya pun saya perlakukan seperti ini. Cara masukkan jurusnya juga seperti ini saya lakukan. Berbeda dengan silat harimau lainnya. Berbeda, sangat berbeda. Mungkin ada beberapa kesamaan jurus, tapi perbedaan langkah perkembangan yang harus kita pergunakan itu juga berbeda. Pembukaan langkah 3. Langkah 3 itu selalu dimulai dengan kaki kanan. Selalu dimulai dengan kaki kanan, tidak pernah dimulai dengan kaki kiri. Tapi saya mencoba untuk membuka dengan kaki kiri, harus bisa kiri kanan. Karena kenapa? Kita tidak bisa harus selalu kanan. Maka kita bakal mati langkah. Saya harus membongkarnya, saya harus bisa juga kiri. Walaupun menurut banyak juga pendekar-pendekar bilang kalau memutar dari belok kiri itu kurang efektif. Tapi setidaknya kita tidak mati langkah. Ketika kita bertemu orang yang kidal, bertemu orang yang selalu menggunakan kiri,
kita memakai langkah kanan, kita bakalan mati langkah. Tapi kalau kita menggunakan langkah ke kiri, maka dia akan sama. Maka kita nggak akan mati langkah. Dia nggak akan terbaca. Jadi di sini ya, aku ingin menjelaskannya. Jadi buat kalian yang komen itu tidak baik, itu semuanya baik. Banyak yang mendukung saya. Bagi kalian yang tidak menyukai video saya tentang langkah 3 atau langkah 4, itu ilmu yang saya berikan. Berbeda dari kalian. Perkembangannya pun juga berbeda. Tidak sama. Walaupun ada sama dari persis bersama kalian, tapi pengembangannya berbeda-beda. Saya hanya memberikan dasar. Masalah perkembangan itu tergantung dengan orang masing-masing. Karena kita itu harus, kita para pesilat, para pendekar itu harus berbagi. Harus berbagi, harus rukun dan damai. Jangan menjelekkan satu sama lain. Kita harus saling mendukung. Kalau kita ada kekurangan, kita ada kelebihan, kita berbagi. Tidak perlu kita pelit-pelit dengan apa yang kelebihan yang kita punyai. Kita tidak akan pernah rugi, nggak bakal pernah rugi kita berbagi. Berbagi itu nggak bakal pernah rugi. Manfaat baiknya bakal balik lagi kepada kalian. Jadi buat kalian yang sering bilang saya itu mukar pusaka, saya itu membongkar hal-hal yang sangat penting. Jadi saya itu bukan membongkar. Saya itu bukan mengeser asal-asalan, tapi saya ingin semua orang itu bisa dan belajar. Saya ingin membangkitkan motivasi orang itu yang tidak menyukai pencaksilat, akhirnya menyukai ilmu pencaksilat, menyukai ilmu bela diri. Ada misalkan bela diri kekurangan dengan langkah. Ada seseorang bela diri kekurangan dengan langkah. Dia sangat penasaran dengan langkah itu seperti apa saja. Dengan dia melihat video saya langkah 3, dia bakalan menambah pengalaman dia. Ilmu bela dirinya bakalan bertambah. Semakin banyak kita meng-share kemampuan kita, semakin banyak juga orang bakalan bertimbal balik kepada kita. Manfaat baiknya bakalan balik juga kepada kita. Kalau kita memberikan suatu hal yang baik, orang bakal memberikan suatu hal yang baik. Saya memberikan langkah 3, saya ingin semua orang bisa mempelajarinya. Dan orang itu mempunyai kelebihan, misalkan jurus apa, atau jurus kerambit, atau jurus menangkap kerambit. Mereka jelaskan, sehingga itu misalkan saya tidak bisa menangkap kerambit, sehingga saya bisa menangkap kerambit. Kayak seperti itu ya. Jadi saya itu mengeser suatu kemampuan atau kelebihan yang saya itu untuk kita semua, untuk orang-orang semuanya. Masalah mereka ingin menggunakan ke hal baik atau hal buruk itu terserah mereka. Dosa tanggung sendiri. Kalau mereka ingin menggunakan ke hal yang buruk, kalau mereka ingin menggunakan hal baik, mereka ajarkan juga kepada anak-anak cucu-cucu mereka atau saudara teman-teman mereka, itu hal yang bagus. Itu hal yang bagus. Karena kenapa? Itu bakal membangkitkan motivasi seseorang untuk mencintai budaya kita. Budaya kita pencaksilat, budaya kita bela diri. Itu yang saya inginkan. Saya hanya ingin meng-share. Jadi buat kalian yang belum mengetahui tentang saya, kalian itu bilang saya ini hanya pendekar abal-abal yang suka mengeser asal-asalan. Bukan, saya ingin mengeser asal-asalan. Niat saya itu baik. Niat saya itu untuk kita itu bisa berbagi pengalaman dan berbagi ilmu apa yang kita miliki. Jadi jangan pernah kalian berburuk sangka kepada saya. Jangan pernah kalian berburuk sangka kepada saya. Karena kenapa? Menurut saya, bukan hanya perguruan saya, seluruh masyarakat, seluruh masyarakat yang bela diri, bahkan masyarakat yang luar bela diri, saya anggap saudara. Itu saudara saya. Walaupun saya tidak mengenal mereka. Saya sangat mendukung orang-orang yang melakukan bela diri seperti MMA, mengharumkan nama bangsa. Saya sangat mensupport mereka. Seperti bela diri praktisi. Jadi saya juga sangat mendukung mereka karena mereka berbagi pengalaman bagaimana cara melindungi diri, bagaimana jika nanti kalian diganggu. Saya sangat mendukung mereka. Jadi buat kalian yang masih bilang saya seperti itu, jadi tolong kalian berpikir terlebih dahulu. Kalau tidak saya share, maka banyak orang yang tidak mengetahuinya. Maka banyak ilmu itu bahkan tidak bermanfaat. Karena saya pendam sendiri. Dan saya pendam sendiri dan akhirnya apa? Saya meninggal. Ilmu yang saya pelajari tidak bermanfaat. Setidaknya ilmu yang saya berikan bermanfaat. Saya mempunyai niat yang baik. Mungkin itu saja untuk penjelasan tentang
langkah 3 dan langkah 4. Jadi jika kalian punya request apapun, silakan kalian komen saja. Apapun itu. Cara bermain kerambit, cara bermain toya, cara bermain golok, cara bermain gerpu atau pisau kecil. Silakan kalian request. Saya bakalan ajarkan. Saya bakalan nge-share kepada kalian bagaimana trik-triknya. Bagaimana trik melawan orang atau self defense. Silakan. Atau sudah dikunci atau seperti apa, silakan. Saya bakalan mencoba. Andaikan saya tidak mengetahui kuncian seperti itu, membongkarnya seperti apa, itu bakalan jadi PR buat saya. Itu bakalan jadi PR agar saya itu bisa mencari ilmu bagaimana caranya melepaskan kuncian yang sangat sulit. Itu bakalan jadi PR buat saya. Ketika saya menemukannya, saya bakalan share lagi kepada kalian. Itu gunanya channel ini, saya berbagi. Mungkin saja untuk penjelasan langkah 3 dan langkah 4. Semoga kalian mengerti, semoga kalian paham apa maksud saya. Saya Salmin Manufo. Bye. Salam persaudaraan.